Selamat datang kembali di channel Mahmud Indonesia. Terima kasih teman-teman semua masih mengikuti video-video saya selama ini. Silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan dan tekan tombol lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Baik teman-teman semua, kemarin kita sudah membahas mengenai tanggapan atau respon daripada masyarakat Mekah sendiri terhadap dakwah Rasulullah SAW. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai faktor apa yang menyebabkan masyarakat Mekah ini atau kaum Quraisy ini menolak akan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kira-kira apa ya faktor yang menyebabkannya? Nah, faktor pertama adalah takut hilang kekuasaan. Karena apa? Karena di masa itu terjadi perebutan kekuasaan antar suku dan tidak dapat membedakan kenabian dan kekuasaan. Jadi mereka berpikir itu kalau Rasulullah itu berdakwah itu mereka berpikir Rasulullah ingin merebut tahta atau ingin merebut kekuasaan dari orang tersebut, dari tokoh Quraisy tersebut. Padahal sebenarnya tidak, Rasulullah itu membawakan nubuah, sedangkan kekuasaan itu ya sebagai penguasa. Rasulullah berbeda ya, tidak seperti itu. Namun mereka berpikir dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, mereka menganggap bahwa mereka mengakui kekuasaan Muhammad yang dengan mengikuti ajaran Muhammad, maka mereka itu berpikir mereka tunduk kepada Nabi Muhammad, tunduk kepada Bani Hashim gitu loh. Karena saat itu ego kesukuan sangat tinggi ya teman-teman. Makanya mereka takut akan kehilangan kekuasaan tadi gitu loh. Jadi masih mereka berpikirnya kalau ikut Muhammad berarti mereka tunduk kepada Bani Hashim. Ketika mereka bertunduk kepada Bani Hashim berarti mereka kalah dan kekuasaan dipimpin oleh Bani Hashim, rajanya Nabi Muhammad. Bukan itu. Makanya di awal sudah ada bujukan dari kaum Quraisy ini, apa yang kamu inginkan Muhammad? Kamu ingin tahta, kami berikan. Padahal Rasulullah tidak menginginkan tahta sama sekali. Faktor selanjutnya adalah takut akan hilangnya status sosial. Masyarakat Quraisy saat itu hidup dalam kelompok-kelompok status sosial atau kasta. Jadi orang-orang yang menolak ini adalah orang-orang yang memiliki kasta teratas atau memiliki golongan terbaik lah gitu loh. Mereka takut kasta mereka itu menjadi turun, status sosial mereka turun dengan mengikuti Nabi Muhammad. Karena mengikuti Nabi Muhammad berarti anggapan mereka itu statusnya turun gitu loh, jadi hamba atau apa gitu. Jadi mereka menolak akan itu. Faktor selanjutnya adalah hilangnya perdagangan patung. Kita tahu sendiri Rasulullah itu mengajarkan agama ketauhidan. Islam itu tidak mengenal Lata Uzza, sedangkan Islam mengenalnya hanya Allah Subhanahu wa taala, menyembah hanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melewati Lata, Uzza dan sebagainya. Dan mereka itu kan membuat patung, terus patungnya itu dijual, kemudian disembah gitu kan ya. Mereka takut akan kehilangan ekonomi dari berjualan patung itu tadi. Oke teman-teman, video kali ini cukup pendek ya. Jadi faktor utama merupakan apa yang menyebabkan mereka menolak daripada dakwah Nabi Muhammad SAW adalah pertama mereka ketakutan atau takut kehilangan kekuasaan, kemudian mereka takut hilang status sosialnya, dan mereka takut perdagangan patung itu menjadi habis. Kalau mereka tidak bisa berdagang patung, bisa membuat patung, tidak ada yang menyembahnya, mereka berpikir ekonomi mereka akan hancur gitu loh. Padahal rizki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi penyampaian video ini ya teman-teman ya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Silahkan tekan tombol like jika suka, dislike jika tidak suka. Agar tidak ketinggalan, silahkan tekan tombol subscribe, tombol lonceng, dan komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.